Santri hari ini harus alim, rajin belajar dan menjadi orang alim, kemudian mengisi kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Pondok Pesantren Fadlul Fadlan, pesantren bilingual berbasis karakter salaf di Semarang mengucapkan Hari Santri Nasional tahun 2023. Saya ingin mengajak segenap santri untuk semangat belajar, rajin belajar. Karena tugas santri dulu dengan sekarang beda. Dulu santri memiliki ganda fungsi belajar, giat, dan kemudian memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Santri hari ini harus alim, rajin belajar dan menjadi orang alim, kemudian mengisi kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dan mengisi kemerdekaan, maka hari ini santri tantangannya harus menjadi santri yang multitalenta. Mereka memiliki kedalaman ilmu dan kemudian memiliki skill. Dari berbagai skill, mereka mampu berdagang, mereka mampu berusaha, mereka mampu menjadi seorang profesor, yang mampu menjadi seorang akademisi, mereka mampu menjadi politisi, mereka juga mampu untuk melakukan perubahan negeri ini agar menjadi lebih baik, menciptakan negara yang baldatun thayyibatun warbun ghafur. Santri survive dimanapun berada dan santri bisa menjadi apa saja. Santri memiliki peran penting dalam masyarakat Indonesia. Makna santri tidak hanya sebatas seorang pelajar di pesantren, tetapi juga memiliki peran serta tanggung jawab sosial yang harus mereka jalankan sebagai penerus generasi Islam dan penjaga nilai-nilai keagamaan. Di era globalisasi yang semakin berkembang dengan ilmu dan teknologi, santri tetap menjadi garda terdepan dalam melawan ketidakpahaman, kebodohan, dan ketertinggalan. Seperti perjuangan santri Pondok Pesantren Fadlul Fadlan, berjuang melawan kebodohan dengan cara mengkaji kitab kuning, menghafal Al-Quran, juga mempelajari bahasa internasional Inggris dan Arab, yang memudahkan santri untuk menggapai ilmu agama dan wawasan internasional. Lekatnya ilmu dengan cara mengulang-ulang pelajaran yang telah didapat, barokahnya ada di khidmah, sedang kemanfaatannya berada di ridho seorang guru. Hingga tak jarang, banyak santri pesantren Fadlul Fadlan yang berlomba-lomba meraih ridho ahli ilmu. Oke, nama saya Waidatun Nikmah, saya nyantri derek Yai Fadlan dan juga punya Yuventus sudah dari tahun 2011 sejak saya S1 sampai sekarang. Saya Umi Habibah, alhamdulillah saya mengabdi kepada Yai dan Bunyai semenjak tahun 2015, tepatnya saat saya masih menjadi santri di Mahat Al-Jamiah UIN Wali Songo Semarang. Nama saya Laila Hikmah. Alhamdulillah saya akan Babah sama Ibu Nyai pada tahun 2018 semenjak Pondok Pesantren Fadlul Fadlan ini didirikan. Nama saya Ainul Lilia Hidayatun Nur, biasa dipanggil Ailu. Saya alhamdulillah bisa nderekaken Babah Ibu sejak beliau masih menjadi pengasuh Ma'had Al-Jamiah Wali Songo Semarang, dan alhamdulillah sampai sekarang masih nderekaken beliau. Tepatnya saya dulu nderekaken beliau ketika tahun 2017. Saya Rohana Asri atau biasanya akrab orang-orang panggil saya dengan sebutan Roro. Saya derek Babah, nyantri pertama kali itu dari 2016 dari Ma'had, sudah derek bantu dan sampai sekarang 2023. Nama saya Alfaim Zidaniam dari Demak. Saya mulai nyantri dan derek ke Babah Ibu di Pondok Pesantren Fadlul Fadlan ini tanggal 18 Juni 2019. Nama saya Muhammad Taufikul Hakim. Ya,
Pertama kali ikut mengabdi tahun dari kayak Bapak dan Bunya itu ketika tahun kalau nggak salah tahun 2020. Pertama kali saya mondok di Fadlul Fadlan itu 2019. Saya menjadi santri biasa selama setahun. Kemudian 2020 saya diberi amanah ketika ada masjid baru di amanah menjadi takmir di masjid Baitul Jannah Pondok Fadlul Fadlan Semarang. Untuk suka dan duka yang saya rasakan, insya Allah saya suka terus. Bagi saya bisa mengabdi, berkhidmah pada seorang kiai atau mas saya itu hal yang sangat luar biasa sekali. Lebih banyak berkah yang saya rasakan semenjak saya belum menikah sampai saya sudah berkeluarga sekarang. Itu kalau di total nih, kalau mau hitung-hitungan tuh lebih banyak sekali sukanya daripada duka. Santri ketika mengabdi atau saya ketika mengabdi, apapun yang diutus oleh Yai kita harus sami'na wa atokna, sekalipun mungkin kita belum pernah melakukan hal itu sebelumnya. Nah di situ dukanya mengabdi menurut saya karena kita harus belajar hal-hal baru yang belum pernah kita pelajari sebelumnya, dan tentu ketika mempelajari sesuatu itu tidak serta-merta 1 kali, 2 kali kemudian menjadi benar, tidak. Tapi kadang harus 3 kali, 4 kali, bahkan lebih dari itu untuk akhirnya kita bisa mengerti apa yang sebetulnya didawuhkan oleh Yai dan Bunyai. Ya, mengabdi itu kan diberi amanah ya. Maka ya bertanggung jawab untuk melaksanakan amanah itu ya ada pasang surutnya sendiri ya. Kadang ya ada semangatnya, ada malasnya. Ya. Kadang juga ada duka dari Yai terkadang. Kami para santri yang mengabdi itu sering ada duka dari Yai gitu. Ada masalah tertentu di kami. Maka ya itulah salah satu dari pasang surut dari ya, pengabdian kami di pondok. Karena dekat dengan ulama itu kan bukan sesuatu yang gampang ya. Apalagi kalau sudah dekat sama ulama, kita dapat berkahnya. Kapan lagi masa kita sia-siakan gitu. Selagi saya masih punya usia, punya umur, punya kesempatan, masih bisa bernafas, saya akan manfaatkan kesempatan saya mengabdi berkhidmah kepada Yai, mencari berkah sebanyak-banyaknya dari Yai dan juga Ibu Yai. Berkah itu kan nggak harus dalam yang selalu kelihatan di mata manusia, tapi saya merasakan manfaatnya luar biasa dari berkhidmah kepada Yai dan juga Ibu Yai. Kami itu tidak yang dibutuhkan oleh beliau, akan tetapi kami yang membutuhkan sosok seperti beliau, sosok Babah Ibu. Yang membuat saya bisa bertahan ini adalah pengejaran barokah dan pencarian ridho guru untuk kehidupan saya di masa kini dan di masa yang akan datang. Babah dan Bunyai ya, sosok yang sangat inspiratif, sosok yang sangat menjadi ya spirit bagi kami para santri ya, untuk terus bersemangat dalam belajar, dalam mengabdi ya, karena gimana ya, Babah itu ya orang multi talent ya, bisa semua aja, apapun ya, ilmu agama bisa, yang di luar itu juga bisa, terutama ya ketika kami para santri putra itu roan, Babah langsung terjun langsung, tidak ada ya, saya dulu mondok itu tidak ada kiai yang langsung terjun ketika roan ya, bersih-bersih itu ya, baru Babah ini ya, itu, ya, jarang kiai yang bisa itu, dan juga istiqomah dalam belajar itu jarang ya, kiai yang bisa istiqomah ngaji libur di Badali itu jarang ya. Pondok sini ya, Babah sangat luar biasa sekali, beliau sangat semangat sekali dalam belajar, dalam membantu kami para santri dalam mengabdi juga. Dia juga sangat selalu mengarahkan kami. Ayah dari sisi pendidikan, dari sisi kemandirian dan juga kedewasaan saya terhadap agama, bagaimana saya memandang hidup, bagaimana saya harus mengatasi problem-problem hidup, kemudian bagaimana saya harus memandang pendidikan itu seperti apa, kedepannya harus seperti apa. Itu ibu juga sama, ibu menasehati saya dari sisi seorang ibu. Bahkan sampai saat ini pun kami masih selalu
sering diingatkan ibu tentang hal-hal yang kecil yang itu bermanfaat atau membawa kebaikan di pondok pesantren. Tidak hanya dalam pendidikan, tidak hanya ketika menjadi santri, bahkan Yai dan Bunyai secara pribadi menemani saya, bahkan hingga saya berumah tangga pun beliau masih memperhatikan saya sampai dengan hal yang detail. Memilih jodoh, memilih pasangan, bahkan hingga memilih tempat tinggal pun juga kami selalu diarahkan oleh Yai dan Bunyai. Terima kasih yang tak terhingga, yang tidak pernah bisa saya ucapkan, yang tidak pernah saya gantikan dengan apapun untuk Yai dan Bunyai. Bisa ngaji dimanapun dan kapanpun itu, karena ngaji itu bagi kami tidak harus seorang kiai atau babah membacakan kitab lalu kami memberikan makna, akan tetapi melihat tindak tanduk babah dan ibu, melihat kebiasaan beliau, bagi kami itu juga merupakan sebuah definisi dari ngaji. Mengabdi itu memang berat, mengabdi itu hal yang tidak mudah. Tapi yang perlu diketahui bahwa mengabdi itu berkahnya melimpah. Hal yang paling saya ingat dari Yai adalah Yai selalu mengatakan kepada seluruh santrinya, ketika kalian belum menemukan takdir yang terbaik, ketika belum ada takdir yang paling baik menjemput kalian, silahkan tetap untuk di sini, di pondok pesantren Fadlul Fadlan ini. Tapi nanti apabila sudah ada takdir yang lebih baik menjemput kalian, silahkan tinggalkan pondok pesantren ini. Doa saya selalu bersama kalian. Semua waktu yang saya jalani selama saya nderek bapak dan ibu adalah waktu terbaik saya di sepanjang hidup saya. Waktu yang paling berkesan di sepanjang hidup saya. Bisa ngabdi, bisa melayani sang ahli ilmu, bisa melayani orang tua saya, bisa mencurahkan tenaga saya untuk memberikan yang terbaik kepada bapak dan ibu adalah waktu terbaik saya sepanjang masa. Ikutlah kalian dalam membesarkan pondok ini. Jangan hanya ikut dalam kebesaran pondok saja. Artinya kita semua harus ikut membesarkan pondok, merawat pondok. Dengan cara apa? Ya dengan cara kita berusaha berkhidmah kepada bapak dan ibu. Ya, semangat terus dalam belajar kalian. Ya, yang mengabdi juga semangat dalam mengemban amanahnya. Ya, semoga ilmu yang kita pelajari di pondok dan pengabdian kita dengan keikhlasan semoga mendapatkan hasil, yaitu yang ilmu yang berkah dan manfaat. Yaitu. Dan juga ya nggak ada ilmu yang kalian dapat itu sia-sia, tuh nggak ada, mati nanti ada manfaatnya. Dan juga pengabdian kalian juga nanti juga ada manfaatnya. Tetaplah berkhidmah di mana kalian semua berada. Apa yang didapatkan di pondok pesantren ini kita amalkan, kita salurkan di masyarakat di luar atau di daerah masing-masing untuk mencari keberkahan ilmu kita yang didapatkan dalam menyantri di pondok pesantren Fadlul Fadlan ini, dan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru kita Kiai Fadlan Mustafa bisa mendapatkan keberkahan bagi hidup kita. Ini yang mungkin nilai dan juga pesan ya untuk santri-santri yang mau berkhidmah. Satu, beneri dulu niatnya, mau beneran khidmah atau mau yang lain. Dan orang yang berkhidmah itu harus dilandaskan dengan ikhlas. Tidak boleh ada niat lain selain itu. Pokoknya khidmah itu harus ikhlas, tidak mengharapkan apapun, hanya mengharapkan satu, berkah ridho dari guru. Itu saja. Makanya kalau seperti itu sudah barang tentu khidmah itu tidak mudah gitu, karena ikhlas itu tentu tidak gampang. Ngomongnya gampang tapi faktanya tidak gampang gitu.
Makanya harus benerin niatnya dulu, jangan asal ya saya mau hikmah sama sama yai maaf. Tapi kedepannya setelah tahu oh hikmah seperti ini dan lain sebagainya akhirnya mundur karena salah niat. Tapi saya di sini dapat berkah yang saya tidak dapat dari manapun tempatnya. Dan itu saya hanya dapatkan di sini di pesantren Fadlul Fadlan bersama Yai Fadolan dan juga Ibunya Fenty. Pesan kepada seluruh santri, yai dan bunyai, baik santri yang dulu pernah bertemu dengan yai dan bunyai, khususnya juga untuk santri Pondok Pesantren Fadlul Fadlan, dimanapun kita berada, jangan lupa kirim Fatihah, bacakan surah Al-Fatihah untuk yai dan bunyai. Semoga yai dan bunyai selalu diberikan kesehatan, diberikan panjang umur untuk bisa mengayomi umat dan membesarkan Pondok Pesantren Fadlul Fadlan. Hari ini adalah harimu. Selamat. Jihad santri, jayakan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oktober 45, resolusi jihad panggilan jiwa, santri dan ulama tetap setia, berkorban pertahankan Indonesia. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila, Nusantara tanggung jawab kita. Selamat Hari Santri Nasional 2023. Siap.